Ini gue baru dikasih tahu info A1 dari teman gue yang ada di negeri Konoha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Prabowo melakukan mutasi besar-besaran ya. Jadi mutasi TNI pertama di era Prabowo, 300 pati dimutasi. Jenderal Jokowi dikeluarkan dari struktur Angkatan Darat. Jadi sebelumnya banyak orang-orangnya Orang Mulyono tersingkir dalam struktur TNI. Bisa saja langkah ini juga akan dilakukan di struktur Kepolisian Republik Indonesia atau di Polri. Netizen maupun masyarakat mengatakan kalau masih Polrinya atau Kapolrinya Listio Sigit, maka jangan berharap banyak bahwa Kepolisian Republik Indonesia akan lebih baik. Dan ini menurut netizen di sosial media ya, Prabowo sudah melakukan perlawanan ya dengan Mulyono. Karena kita tahu Mulyono ini banyak sekali permintaannya ya. Nah, di saat Jokowi kemarin ya bertemu dengan Prabowo di kediamannya di Kartanegara, jadi banyak netizen menduga bahwa pertemuan Jokowi dengan Prabowo adalah kekalahan Ridwan Kamil Suswono. Bagaimanapun ya, Pilgub Jakarta atau Pilkada Jakarta bisa 2 putaran. Selain itu juga netizen menduga bahwa ada keinginan dari Mulyono ini untuk mengambil alih salah satu partai ya, yaitu Partai Warna Merah yang rencana diambil oleh Mulyono, dan kita belum tahu apakah Prabowo akan mengiyakan ya. Baik, untuk lebih jelas langsung saja kita dengar komentar Rocky Gerung ya atas mutasi besar-besaran perwira TNI di era Prabowo ini. Ya, mutasi itu hal yang biasa, atau rotasi bahkan sebagai upaya untuk di dalam TNI terutama untuk mempersiapkan perwira-perwira kita paham tentang segala macam jenis medan tugas tuh. Dan itu adalah hal yang menghidupkan supaya tentara selalu ada dalam kondisi army readiness, selalu siaga tuh. Dan kita mengerti bahwa kebutuhan untuk menempatkan perwira-perwira ini di dalam posisi-posisi yang memungkinkan negeri ini merasa aman, itu yang harusnya utama tuh. Tetapi kalau kita baca posisi-posisi yang di rotasi dan jumlah rotasi itu menunjukkan ada semacam sebut aja realignment, repositioning yang konteksnya tentu bukan sekedar demi profesionalisme tapi demi groupings yang baru tuh. Kenapa? Karena terbelakangannya kita tahu selama pemerintahan Pak Jokowi juga dilakukan hal yang sebetulnya menjadi pengetahuan umum bahwa Pak Jokowi lakukan semacam penempatan mereka yang dekat dengan lingkungan beliau tuh, dan itu yang banyak dipersoalkan oleh LSM. Jadi kalau sekarang Pak Prabowo melakukan semacam retur atau mengembalikan fungsi-fungsi yang harusnya diduduki oleh orang tepat, itu artinya upaya untuk mengembalikan TNI di dalam misi utamanya, itu profesionalismenya sebagai tentara pertahanan Republik, bukan di dalam jabatan-jabatan yang sifatnya politis. Dan itu yang ditunjukkan sebetulnya oleh skala dan kualitas pergantian hari ini. Skalanya adalah 300 perwira, dan kualitasnya tentu didasarkan pada kapasitas dan kelanjutan dari proses untuk mengkonsolidasi tentara supaya jadi tentara profesional. Saya kira itu semacam pertimbangan yang bijak dari Presiden Prabowo supaya tidak lagi ada semacam sensasi, isu atau gossiping tentang TNI yang ditempatkan hanya untuk kepentingan penjagaan kekuasaan. Selain banyak yang melihat ini bersih-bersih mutasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini, saya pikirkan sebagai presiden dengan latar belakang Jenderal TNI, tentu Prabowo bisa lebih tepat dalam memahami dan juga kemudian memilih personel tidak hanya berdasarkan kedekatan tapi berdasarkan profesionalisme dan juga merit system. Ini kan yang rusak pada eranya Jokowi itu soal merit system, karena banyak sekali orang-orang yang punya kedekatan yang disebut sebagai geng Solo itu kan kemudian karirnya melejit. Itu bukan hanya di TNI tapi juga di lingkungan Polri. Pasti, karena dalam posisi Presiden Prabowo Subianto yang juga adalah Panglima tertinggi TNI kita, sekaligus sosok yang paham tentang postur TNI, paham tentang kemampuan operasi dari militer kita, kan sebagai orang yang hidup justru di dalam lingkungan militer, tentu peran Pak Prabowo jauh di atas peran Pak Jokowi di dalam upaya untuk memahami siapa menempati apa, who's who, di mana posisi yang paling menentukan, apakah ancaman di Cina Selatan misalnya itu harus berbasis pada kekuatan pertahanan darat atau ada kemampuan untuk mendeteksi secara peralatan angkatan laut. Itu juga menentukan siapa yang akan jadi panglima armada di situ misalnya. Demikian juga wilayah-wilayah yang lain yang memerlukan pemahaman
lengkap terhadap teritori dan pengetahuan tentang potensi ancaman yang berbasis pada infiltrasi, kan semua itu dasarnya adalah pengalaman dari Presiden Prabowo sendiri itu. Jadi kemampuan itu yang hendak kita pastikan atau kita lihat sebagai alasan kenapa ada rotasi 300 perwira, dan itu penanda bahwa ada upaya untuk penyegaran supaya kesempatan untuk memahami situasi dan kesempatan untuk belajar tentang analisis keadaan itu bisa dipastikan di era Presiden Prabowo, karena ada ketegangan dunia, ada ketegangan di sekitar wilayah Nusantara. Kan semua itu ada pertimbangan untuk menjadikan Army Readiness ini kesempatan untuk belajar sekaligus mengatur strategi, dimungkinkan menghadapi gejolak global yang mulai terasa di belahan-belahan Timur Tengah, terutama krisis di Ukraina yang masih berlanjut, apalagi kondisi di wilayah sekitar Asia, Danau Asia ini, Pasifik Rim ini, karena ada pertandingan pengaruh antara Cina dan Amerika di Cina Selatan maupun di Asia Pasifik, kan di Lautan Pasifik. Jadi sebetulnya nggak ada yang harus dianalisis lebih mendasar lagi selain keperluan untuk mempertahankan kedudukan tentara sebagai penjaga keamanan negeri dari serangan luar. Dan itu artinya perencanaan strategis harus dimulai dengan penempatan posisi-posisi kunci yang dipahami kapasitasnya langsung oleh Presiden. Mutasi besar di tubuh TNI era Prabowo memicu sorotan tajam. Ada apa dengan Jenderal Jokowi? Prabowo Subianto memulai langkah berani dalam kepemimpinannya dengan melakukan mutasi besar-besaran di tubuh TNI. Sebanyak 300 perwira tinggi dimutasi, termasuk perubahan signifikan di TNI, AD, BIN, dan Atase Pertahanan Luar Negeri. Sorotan utama adalah keluarnya sejumlah jenderal yang sebelumnya dianggap dekat dengan pemerintahan Jokowi. Tradisi lama juga berubah. Posisi strategis Pangkoga Wilhan I yang biasanya dijabat perwira Angkatan Laut kini diisi oleh perwira TNI AD. Pengamat melihat ini sebagai upaya konsolidasi kekuasaan. Promosi diberikan kepada jenderal-jenderal kritis, menandai arah baru di tubuh TNI. Namun, langkah ini juga menuai kritik terkait geopolitik, terutama di kawasan Laut Cina Selatan. Apakah Prabowo mulai menyingkirkan jenderal-jenderal Jokowi? Baik, coba kita dengar ya komentar dari netizen ya atas pertemuan Jokowi dengan Prabowo kemarin. Salam NKRI. Teman-teman udah pada tahu belum pertemuan si Mulyono sama Macan Asia beberapa hari yang lalu itu ngebahas apa? Gua dapat informasi yang cukup valid. Ternyata gitu ya, bukan Macan Asia loh yang mengundang Mulyono untuk makan bersama di rumahnya, melainkan Mulyono lah yang meminta kepada Macan Asia untuk datang ke rumahnya. Membahas apa aja sih? Yang pertama, pembahasannya adalah mengucapkan terima kasih kepada Macan Asia karena sudah membantu menantunya dan boneka-bonekanya Mulyono menang di Pilkada Serentak 2024. Yang kedua, Mulyono meminta kepada Macan Asia agar anak karbitannya yang saat ini menjabat sebagai wakil presiden diberikan surat penugasan agar dapat memerintah beberapa menteri. Yang ketiga, Mulyono pun meminta Macan Asia agar Pilkada Jakarta terjadi 2 putaran. Lalu yang gilanya lagi nih, gitu kan, ternyata Mulyono pun meminta campur tangannya Macan Asia untuk merebut atau mengambil alih partai Banteng. Aduh gila ya gitu ya, permintaannya si Mulyono nih pada konyol-konyol semua ya. Terutama permintaan dia untuk mengambil alih partai Banteng. Mulyono gue ingetin ya, nggak semudah itu Fulgoso buat mengambil alih merebut partai Banteng. Lu kira partai Banteng itu partai ecek-ecek, partai kaleng-kaleng gitu yang bisa seenaknya lu rebut? Ingat yang lu hadapin siapa? Ya, kalau lu mau merebut partai Banteng, berpikir dulu Mulyono ya. Dan pantesan aja nih ya, sekarang di Jakarta bertebaran spanduk-spanduk yang bertuliskan Partai Demokrasi Ilegal Indonesia. Banyak oknum-oknum ya, mungkin orang-orang suruhannya si Mulyono yang menyebarkan isu bahwa PDI Perjuangan adalah partai ilegal. Artinya jika PDI Perjuangan adalah partai ilegal,
Si Mulyono dan anaknya ketika menjabat sebagai wali kota dan menjabat presiden 2 periode ilegal dong. Kalau begitu boleh dong gua sebagai warga negara nggak perlu mengakui bahwa si Mulyono adalah mantan presiden Republik Indonesia. Lah kan terlahir dari partai ilegal. Makanya gue bilang buat kalian itu coba dong otaknya pada dipakai. Jangan asal-asalan aja ketika bertindak. Lu pada narasiin PDI Perjuangan partai ilegal. Ya tinggal gue balikin. Artinya si Mulyono pun ketika menjabat sebagai presiden, sebagai wali kota sama dengan anaknya ilegal juga. Kenapa Mulyono lu sakit hati ya? Udah ditendang gitu sama partai banteng secara tidak hormat. Gila ya, kasihan banget. Sejarah mencatat baru pertama kali loh gitu ya, mantan presiden dipecat secara tidak hormat dari sebuah partai. Dan buat partai-partai yang lain silahkan tuh pungut si Mulyono yang udah jadi sampah dari partai banteng, karena banteng gak perlu orang yang seperti si Mulyono. Oh iya, gue mau ngingetin nih buat macan Asia agar berhati-hati dengan Mulyono. Karena apa? Mulyono itu bukan sekedar serigala berbulu domba, tapi Mulyono adalah Lucifer. Ingat itu, Mulyono itu Lucifer. Jadi berhati-hati. Orang yang sudah jelas-jelas mengangkat harkat, derajat dan martabatnya Mulyono beserta keluarganya aja bisa ditusuk, bisa dihianati secara terang-terangan. Dan ini tidak menutup kemungkinan bisa terjadi juga dengan Anda macan Asia. Berhati-hatilah, Mulyono bukanlah manusia, tetapi dia adalah Lucifer. Oke? Sebenarnya gini, ini ada interpretasi ya dari beberapa pihak ya melihat situasi tersebut. Ya, jadi yang pertama, gini, orang akan menginterpretasikan wah ini kayaknya Pak Jokowi setelah isu pemecatan dari PDIP ya, isu perorangan, partai perorangan ya, Partai Demokrasi Indonesia Perorangan, itu kayaknya akan merapat nih, akan dibuka lebar ke Gerindra. Itu berkaitan dengan berita-berita Sumi Dasko bicara ya mengenai hal tersebut gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ya, ini memberikan pesan, ya, interpretasinya memberikan pesan kepada lawan-lawan politiknya. Kita ini masih satu loh, kita ini solid. Jadi salah kalau strategi kalian ya menghantam Jokowi, ya mencari muka di Prabowo, ya itu salah. Karena kita satu, keputusan strategi apapun yang muncul itu merupakan satu kesatuan di antara mereka. Itu dia mau menyampaikan pesan itu. Nah kalau menurut teman-teman, apa kira-kira melihat kunjungan tersebut, ada apa nih? Sebenarnya kan yang namanya kunjungan ya bisa aja mereka diem-diem. Yang namanya orang-orang A1 di Indonesia ini diem-diem tanpa sepengetahuan media sosial atau wartawan, itu bisa aja. Tapi ini kan ditampilkan, pasti ada pesan. Kira-kira apa? Coba bantu komen ya. Halo, tadi malam Pak Jokowi kembali makan malam bersama Pak Prabowo. Katanya Pak Prabowo-nya kangen gitu ya. Dan sebagai balasan juga, karena kan belum lama Pak Prabowo ke Solo makan malam di sana. Ya nggak ada salahnya tentunya ya, namanya orang kangen ya, apa salahnya ketemu. Tapi banyak rumor yang beredar nih, apakah pertemuan ini ada hubungannya dengan keinginan mereka untuk ya membuat Pilkada Jakarta ada putaran kedua, ataukah ini ada hubungannya dengan mencari pengganti Miftah, atau ada hubungannya dengan peluang Jokowi dan keluarga masuk Gerindra, atau mungkin Jokowi cuma ngecek saja gitu bahwa orang-orang titipannya masih aman berada di posisinya. Entahlah ya. Ya nggak ada salahnya juga mereka berakrab-akrab, nggak ada salahnya. Tapi masalahnya, apakah keakraban mereka ini berdampak positif bagi rakyat jelata seperti kita? Karena ya keadaan justru malah semakin sulit, pekerjaan semakin sulit, pajak naik, dan segala macam hal yang berhubungan dengan ekonomi kita. Jadi ada gunanya kah? Oh ya, kalau memang
masih ingin sering ketemu gitu ya. Ya daripada jauh-jauh bolak-balik Jakarta Solo, kenapa enggak Pak Jokowi tetap tinggal saja atau kembali tinggal di Istana Bogor gitu ya. Biar lebih dekat ke Cikeas, dekat ke Kertanegara, dan dekat juga untuk ke Istana Merdeka. Ini gue baru dikasih tahu info A1 dari teman gue yang ada di negeri Konoha. Pilkada di Konoha kan udah kelar. Nah, Wakanda yang posisinya sebagai ibu kota Konoha ternyata nggak berhasil ditaklukkan sama orangnya Hokage 7. Nah, kemarin itu Hokage 7 nyamperin Hokage 8 dengan alasan makan-makan. Nah, Hokage 8 diminta bilang kalau dia yang ngundang Hokage 7 untuk makan-makan. Padahal masih baliknya. Nah, ada beberapa poin penting yang diminta sama Hokage 7 itu. Yang pertama, dia bilang makasih ke Hokage 8 karena udah ngebantuin mantu dan orang-orangnya dia menang pilkada di banyak wilayah Konoha. Yang kedua, dia minta bantuan ke Hokage 8 untuk mengambil alih partai terbesar di Konoha. Yang kebetulan partai terbesar di negeri Konoha itu warnanya merah juga. Ya, miriplah dengan Indonesia. Kabarnya dia minta bantuan secara politik dan permainan hukumnya aja. Untuk urusan teknis, katanya biar dia yang handle. Karena dia bakalan pakai kaki tangannya yang masih ada di dalam partai terbesar itu. Yang ketiga, dia minta Hokage 8 itu membantu sapu bersih kemenangan pilkada di Pulau Waja. Pulau Waja adalah pulau dengan penduduk terpadat dan terbanyak di negeri Konoha. Secara nggak langsung, itu artinya dia diminta untuk mengotak-atik hasil suara di Wakanda supaya kemenangan yang didapat lawan orangnya Hokage 7 bisa batal dan lanjut putaran kedua. Terus ntar dikondisiin yang menang adalah orangnya Hokage 7. Tapi katanya, permintaan itu langsung ditolak secara halus sama Hokage ke-8. Sedangkan permintaan yang lain juga belum diiyain. Dan kayaknya sih nggak diiyain juga. Nah, yang keempat, dia minta untuk dibikinin surat penugasan khusus buat anaknya Hokage 7 yang jadi wakil di pemerintahan sekarang supaya bisa ngasih perintah langsung ke beberapa kementerian saat ini. Ya, kalau gue perhatiin, di Konoha sekarang itu agak gimana gitu pembagian tugasnya. Kalau urusan nggak enak, Hokage 8 yang langsung turun. Kalau urusan yang enak, kayak bagi-bagi susu, makan gratis, yang muncul wakilnya. Kasihan ya rakyat di negeri Konoha. Untung di Indonesia nggak kayak gitu. Dah, segitu aja sekilas infonya. Apa lo?